orang itu lupa apa itu demokrasi. Dan memang begitulah demokrasi itu hilang. Jadi kalau kita membaca buku-buku yang menyoroti hilangnya demokrasi di era modern itu, kehilangannya itu diantara sebabnya adalah jatuhnya cita rasa kita tentang demokrasi itu. Atau kita bisa bilang amnesia gitu. Sehingga waktu misalnya Levitt itu menulis tentang How Democracy Die, itu salah satunya adalah itu tadi, hilangnya kesadaran dan cita rasa. Itulah yang menyebabkan munculnya tiran-tiran atau situasi non-demokratis justru di negara-negara yang merupakan hasil pemilu gitu. Jadi karena misalnya di Chili dulu ada Pinochet, ada di Peru dulu ada Fujimori, kemudian di Jerman malah yang tragis ada Hitler ya, ada Mussolini dan lain-lain gitu. Kemudian di abad yang agak modern ketika muncul gelombang populisme kanan, itu muncul orang seperti Viktor Orban ya kan, dan lain-lainnya lah kira-kira begitu, termasuk Donald Trump ya yang disorot sebagai kehilangan demokrasi karena Donald Trump tidak literate dengan dunia demokrasi itu sendiri, karena dia berasal dari tradisi bisnis keluarga gitu, sehingga cita rasanya tentang demokrasi itu hilang gitu. Dia ingin melakukan sentralisasi, Kongres mau diperlemah, kontrol rakyat mau diperlemah ya kan. Dia tidak mengerti konsep conflict of interest dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya bisa terjadi di tempat kita. Di tempat kita ini ada semacam kekhususan ya menurut saya ya, yang saya sering ulang, bahwa usia kita hidup dalam tradisi otoriter itu jauh lebih panjang daripada usia kita hidup dalam tradisi demokrasi gitu. Jadi kita ini pernah dipimpin oleh kolonial dalam waktu yang begitu lama, tidak saja tidak ada demokrasi tapi kolonialisme, segregasi, penindasan dan sebagainya. Berikutnya kemudian kita merdeka, lalu muncul orde baru, muncul orde lama, lalu orde baru, dan baru kita masuk ke dalam reformasi dalam 20 tahun terakhir. Jadi usia kita dan kesadaran kita untuk menerima otoritarianisme itu cukup kuat. Sehingga apabila kita kehilangan demokrasi tidak terlalu sensitif gitu. Nah orang luar yang punya alat ukur dia sensitif. Untung kita dibantu oleh orang luar bahwa hati-hati demokrasi Anda mulai hilang gitu. Kita di dalam nggak sensitif. Sedikit orang sensitif ya. Tapi kebanyakan kita tidak sensitif, itu diantaranya adalah karena memang usia kita hidup dalam tradisi non-demokrasi itu cukup panjang. Dan kadang-kadang non-demokrasi itu menjadi default mode kita. Kita masih berpikir dengan cara demokrasi. Atau paling tidak kalau ada kaum intelektual yang demokratis dan sebagainya, satu kakinya ada di alam non-demokrasi, satu kakinya ingin berdemokrasi. Ini krisis pertama yang kami katakan waktu itu, waktu kita mau bikin partai, dan ini akan terjadi dan betul-betul terjadi gitu. Saya nggak mau nyebut contohnya lah, sebab nanti dianggap tendensius ya, tapi kira-kira pembacanya begitu. Yang kedua itu sebenarnya melemahnya kapasitas negara gitu. Negara demokrasi itu sebenarnya kapasitasnya diletakkan kepada seberapa besar pikiran yang berkembang dalam birokrasi dan politiknya gitu. Jadi misalnya kalau kebebasan itu mulai dihambat, maka apa yang kita pompakan ke dalam birokrasi dan politik kita itu, maka kualitas pikirannya rendah. Karena kita memompa kualitas pikiran yang rendah dalam birokrasi dan politik, ya kapasitas negara melemah. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa menghadapi isu-isu seperti terorisme, narkoba, korupsi dan lain-lain lah ya. Masalah-masalah yang berulang ya kan. Data penduduk misalnya yang saya suka kritik, sampai hari ini kita bingung. Ya, data orang miskin ya kan. Ada koreksi
Dan seterusnya ini kan soal-soal elementer yang kalau negara modern itu harusnya udah selesai. Tapi itu menandakan bahwa kapasitas negara untuk masuk ke sana itu rendah. Kenapa tadi? Karena ide yang dipompakan itu bukan ide-ide yang terbaik. Nah, itu yang kedua. Sehingga ketika terjadi krisis naratif, lalu terjadi krisis kapasitas negara, itu akan berhadapan dengan, jadi negara itu begini, sulit kadang-kadang kita mengukur performance negara, karena negara itu organisasi yang kompleks. Kalau kita lagi ngerjakan rumah, kita sewa tukang batu, performance-nya itu gampang kita ukurnya. Kita suruh dia susun batu, kalau satu batu yang disusun itu kita kasih dia 10.000, maka 10 batu yang dia susun kita kasih 100.000. Jadi reward dengan fakta dari kinerjanya itu nampak kasat mata. Tapi negara itu karena organisasi besar, kadang-kadang yang gagal pun bisa dianggap sebagai prestasi gitu. Itu problem kita di dalam membaca kapasitas negara. Nah, sekarang ini ada kesulitan kita membaca, seolah-olah kesulitan membaca kapasitas negara, sehingga masih ada orang dalam negara ketika kinerjanya itu turun, malah dia meminta kita untuk bertepuk tangan, memuji-muji. Padahal pada dasarnya kapasitas negara sedang melemah. Dan kapasitas negara itu kalau melemah yang nampak adalah masalahnya tambah banyak gitu. Paling tidak itu. Karena kapasitas negara itu begini. Kalau kapasitas negara itu besar, kelihatan masalah itu tunduk kepada kapasitas negara. Tapi kalau kapasitas negara melemah, maka yang akan nampak besar adalah masalah. Kapasitas negaranya yang menciut. Begitulah kira-kira cara kita melihatnya. Nah, yang ketiga, itu yang kemarin tuh menjadi fondasi berpikirnya adalah leadership gitu. Demokrasi itu sistem yang memang memerlukan leadership yang sophisticated cara berpikirnya gitu. Makanya kan di dalam tradisi orang-orang bernegara demokrasi, mereka bukannya tidak paham bahwa suatu hari mungkin saja negara demokrasi yang memerlukan seorang filosof, seorang konseptor, seorang pemikir begitu, tiba-tiba tidak lahir seorang pemikir, tapi cara mereka adalah mereka mengatur satu sistem sedemikian rupa sehingga siapapun yang terpilih itu di-challenge menjadi orang yang pikirannya banyak, yang kapasitasnya besar, ya, yang leadershipnya memadai bagi running sebuah negara demokrasi. Nah, terjadi krisis gitu. Tadi itu cita rasa ya, termasuk akhirnya kan kapasitas kepemimpinan yang merosot. Nah, cara kita mengganti kepemimpinan dalam demokrasi ya cuman mendirikan partai politik. Itu sebabnya kami menyiapkan partai politik sebenarnya karena 3 hal ini akan menjadi persoalan, maka kita menyiapkan satu gelombang baru gitu yang memiliki kesadaran tentang 3 hal tadi itu. Kita harus mengoreksi narasi kebangsaan kita yang pada intinya negara ini perlu harapan gitu. Kita harus menoleh dari ketidakmampuan kita untuk berpikir besar kepada sesuatu yang membuat kita itu percaya diri dan bangga bahwa kita bisa menjadi pemenang. Kapasitas negara dan seterusnya lah kita siapkan melalui konsepsi berpartai politik, termasuk juga leadership. Leadership itu dalam demokrasi ya tidak ada cara lain, kita nggak bisa kudeta dalam demokrasi. Yang kita bisa lakukan adalah kalau itu disebut kudeta ya kudeta melalui pemilu. Kita harus menyiapkan pergantian kepemimpinan secara masif. Nah, inilah tugas partai politik dan ini yang kita siapkan. Dilema tentang kehadiran pemimpin dan kesiapan rakyat gitu. Dan ini ujian dalam perjalanan gitu, karena nggak bisa kita mengatakan pemimpinnya harus hebat dan terbaik, tapi sistem pemilihannya fragile sebenarnya kan sistem pemilihan demokrasi ini sebenarnya itu paling rawan dia gitu, karena sistem one man one vote ya kan, setiap orang suaranya sama, itu sebenarnya fragile gitu. Dan fragile-nya itu kan pada akhirnya justru karena metodenya itu sangat primitif gitu. No debate gitu. Orang masuk ke ruang rahasia lalu nyoblos di situ.
Itu kan sebenarnya cara yang paling primitif dalam mentransaksikan suara rakyat yang suci itu kan begitu. Karena dia primitif inilah kadang-kadang kemudian. Tapi kan itu dulu termasuk Anda yang memperjuangkan juga kan? Oh iya, jadi di dalam amandemen. Karena kita tidak percaya bahwa oligarki akan para pemimpin pada masa itu dalam transisi akan mendesain sesuatu yang berasal dari bawah gitu. Karena kan krisis kita di masa yang lalu kan sentralisasi. Jadi kalau saya menganggapnya itu sebagai pendulum, karena di sini dulu elitnya terlalu berkuasa, lalu terjadi penguatan negara, dan selalu ongkos dari penguatan negara itu kan melemahkan rakyat. Misalnya? Teorinya begitu kan? Misalnya pemilihan presiden oleh MPR kan gitu? Nah itu kan dulu ya, jadi akhirnya kita lepas pendulumnya kepada rakyat. Biarkan ini, dan nggak boleh kita anggap salah juga. Iya, iya. Tapi kan kita sebagai bangsa kan sepanjang jalan kan juga harus melakukan rethinking dan setelah pendulum ini kita lepas, kita bisa bilang kepada rakyat, ini loh yang terjadi gitu loh. Kalau ini kita biarkan gitu. Nah, tetapi kita kembali dulu kepada dilema ini gitu. Kita harus selalu kita harus selalu menganggap bahwa kita selalu punya dilema gitu. Nah, sekarang kita kan pertanyaannya adalah, setelah kita sampai di sini, kita memilih sistem atau kita memilih leadership. Kalau saya sih menganggap semuanya itu masih ada dalam alur konsolidasi sistem politik. Kalau kita mau perbaiki begitu, ada koreksi terhadap sistem kita juga. Termasuk diantaranya adalah kekecewaan saya adalah karena interpretasinya dibikin keliru. Gitu. Misalnya, menurut saya konstitusi kita sedari awal menghendaki agar yang punya basis atau keterpilihan itu basisnya bukan popular vote, ya bukan suara terbanyak, tapi electoral vote. Makanya ada prinsip elektoral sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu bahwa seorang itu harus terpilih mayoritas provinsi. Kalau kita mau menyempurnakan sistem ini, kita belokkan itu bukan mayoritas provinsi, tapi mayoritas tingkat 2 kabupaten kota gitu. Sehingga bukan dari 34 tapi dari 514 sesuai jumlah kabupaten kota gitu. Ini baru bisa ada jenjang elektoral. Sehingga perimbangan suara antara Jawa dan luar Jawa menjadi lebih menarik. Ya. Karena menurut keyakinan saya, para pendiri bangsa ini sejak awal memang memikirkan bahwa perimbangan pusat daerah itu adalah roh dari bangsa Indonesia. Tidak boleh Jawa dominan, tidak boleh Jakarta terlalu dominan, tapi ini harus ada spread keluar Jakarta, keluar Jawa, dan itu ditentukan oleh basis elektoral yang lebih melebar gitu loh. Nah ini kan sebenarnya pikiran yang harus diperbaiki gitu. Kalau kita mau masuk ke parlementer seperti pasca kita kemerdekaan dulu, ya bahkan itu nampak basisnya itu lebih meluas karena sistemnya parlementer. Rakyat hanya memilih anggota parlemen, nanti anggota parlemen memilih Perdana Menteri berdasarkan kemenangan koalisi. Disitulah banyak orang-orang Sumatera menjadi Perdana Menteri. Ya kan? Karena basisnya adalah pemilihan itu di parlemen. Nah kalau misalnya sekarang, sayang sekali nih diskusi gagasannya kurang menonjol, tapi yang menonjol adalah keinginan memperpanjang kekuasaan, keinginan menarik kewenangan itu ke MPR dan sebagainya. Padahal kalau diisi kontennya ini menarik karena ini adalah mandat daripada Founding Father juga gitu. Misalnya MPR sebagai metode yang mix antara parlementer dengan presidensial begitu misalnya. Sehingga kita bisa punya presiden, kita aktifkan kembali sistem mandataris. Kita anggap aja sistem mandataris itu sebagai elektoral gitu loh. Dan di situ sebenarnya ada mandat untuk mengusulkan agar pemilihan anggota DPR paling tidak, kalau elektoral pemilihan anggota DPD itu provinsi, maka harusnya elektoralnya anggota DPR itu adanya di kabupaten kota. Ini sebenarnya cara kita menyiasati keadilan dalam pemilihan. Tapi siapa yang terpilih, ideal apa tidak, memang selalu menjadi ujian. Karena itu memang dalam sistem demokrasi, orang atau presiden bukan segala-galanya.
dia harus disiasati adanya check and balance system. Di antara sistem itu harus bisa saling mengecek dan menguji gitu. Sehingga kalau ada kesalahan pada eksekutif, dia akan dikoreksi. Tidak saja oleh cabang kekuasaan yang lain, tapi bahkan oleh kebebasan rakyat gitu. Nah, coba kita lihat nih contoh demokrasi Amerika yang kita lihat matang begitu. Donald Trump itu jelas dia melakukan penyimpangan dalam dalam tradisi demokrasi. Terlalu banyak yang dia lakukan itu menunjukkan bahwa dia nggak paham sebenarnya the idea of democracy, dan juga sebagiannya mungkin the idea of America gitu loh. Tentang kebebasan sipil, juga termasuk tentang check and balances, tentang minority right dan sebagainya. Itu hal-hal yang substansial dalam Federalist Paper-nya orang Amerika. Tapi coba lihat cara bangsa Amerika melakukan koreksi. Dia koreksi kan di dalam elektoral tuh, ya kan, pertarungannya itu kan. Akhirnya Joe Biden itu sebagai alternatif itu diberikan kesempatan untuk melakukan koreksi gitu. Coba lihat mereka kalau rutin tuh. Kalau presidennya itu orang Demokrat, nanti biasanya Kongres dimenangkan oleh kaum Republik. Jarang sekali presidennya Republik, parlemennya itu Republik juga atau Demokrat dan Demokrat, tapi selalu check and balance. Sebenarnya itu menciptakan dinamika. Dinamika nggak boleh stuck, karena satu bangsa harus terus berpikir. Kebebasan harus dijaga karena dia adalah sumber dari inspirasi untuk memperkaya kita dan membuat kualitas kebijakan publiknya itu makin tinggi. Nah, ini yang di Indonesia sebenarnya itu belum ada, belum terjadi dengan baik. Sayangnya sebelum ini terjadi dengan baik, kaum intelektualnya terhambat untuk berdiskusi. Para pakar yang sebenarnya kita anggap dulu raksasa-raksasa, ketika masuk ke dalam kekuasaan ternyata tumpul. Ya kan? Orang-orang hebat yang masuk ke dalam politik dan kekuasaan ternyata tidak menyumbangkan substansi pikiran-pikiran yang baik. Sebenarnya kalau kita ada satu tulisan dari Scott Manwaring tentang bagaimana mengkombinasikan antara sistem pemerintahan dengan sistem pemilihan gitu. Jadi kalau kata Scott Manwaring itu, dia bilang presidensialisme itu idealnya dengan simple partai politik dengan jumlah yang terbatas gitu. Makanya Amerika dianggap itu contoh yang paling baik, karena dengan sistem dua partai mayoritas besar itu akhirnya presidensialismenya itu terkonsolidasi secara sempurna gitu. Dan tradisi berpikirnya itu memang berkumpul di dalam dua partai. Jadi Amerika terdiri paling tidak dari dua ide besar. Ide kaum Republik gitu kan, yang berpikir tentang heroisme Amerika, dan ide liberal yang berpikir tentang universalisme kan, kira-kira begitu. Nanti turun dia kepada kebijakan ekonomi, kebijakan sosial dan sebagainya. Nah, tetapi menariknya adalah karena mereka milih presidensialisme, lalu kemudian kamar inti, meskipun mereka juga punya calon independen ya, kamar inti di parlemennya juga, di kongresnya itu juga dua, sehingga itu ideal tadi, seperti yang saya katakan itu. Kalau presidennya Republik, parlemennya atau kongresnya itu Demokrat ya, dan seterusnya lah kira-kira gitu. Jadi ideal tuh check and balancesnya. Terus bangsa-bangsa lain juga banyak itu yang di-studi memang. Kalau dia presidensialisme, partainya banyak, biasanya agak kacau gitu. Maksimal disebutnya itu 5. Di Amerika Latin dia bilang itu banyak negara kacau itu gara-gara presidensialisme dan multipartisme. Dia bilang kalau multipartisme sebaiknya itu sistemnya itu parlementer. Kenapa? Karena dalam parlementer partai politik diikat dalam koalisi sejak awal. Sehingga ketika dia membentuk majority dalam kontrak itu, dia stabil ke belakang gitu karena ada kontrak. Sementara dalam dalam presidensial tidak ada yang namanya koalisi. Karena pada dasarnya presiden berkoalisi dengan rakyat, parlemen juga, kongres berkoalisi dengan rakyat. Makanya saya menemukan satu istilah yang jarang dipakai itu, bahwa presidensialisme itu punya nama lain, namanya kongresionalisme. Kenapa disebut kongresionalisme juga presidensialisme? Karena dua-duanya dipilih oleh rakyat. Jadi tidak ada koalisi sebenarnya.
Presiden tidak perlu takut untuk merekrut partai politik masuk ke dalam kabinetnya supaya parlemen tenang. Tidak, karena parlemen nggak bisa dibatasi oleh eksekutif gitu loh. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang menurut saya yang penting kombinasinya ideal. Kalau kita sudah memilih presidensialisme seperti sekarang, lalu kemudian partai politiknya banyak, kalau menurut saya ya sistem perwakilan yang berjenjang itu bisa lebih baik, karena itu bisa menciptakan stabilitas yang lebih yang lebih real gitu loh, bukan karena intimidasi seperti yang terjadi sekarang kan. Partai politik banyak, ya kan? Presiden menang sendiri sebenarnya pada dasarnya, karena presiden dipilih rakyat, yang dicoblos tuh presidennya. Dalam kartu suara presiden itu tidak ada partai politik di situ sebenarnya. Sehingga waktu rakyat milih, dia nggak mempertimbangkan partai politik pada dasarnya. Tapi jangan presiden ketika dia berkuasa, dia menimbangkan terlalu banyak partai politik. Sehingga partai politik itu diiming-imingi dengan jabatan, komisaris, menteri, dan sebagainya. Ini salah, ini penyimpangan menurut saya gitu. Ini yang harus diperbaiki ke depan. Partai politik yang mengusung atau memberikan tiket sebenarnya tidak tercermin pada ideologi yang dikembangkan atau program yang dikembangkan oleh calon presidennya gitu. Karena partai politiknya banyak, sementara calon ini kan tidak banyak gitu kan. Dan satu yang kedua, ketika dia ditarik ke dalam kabinet begitu, kadang-kadang kabinet itu kan karena bukan merupakan pembagian yang sempurna, ya kan, lebih banyak orang yang non partai politik. Bagaimana bisa disebut kabinet ini adalah kabinet partai politik? Karena pada dasarnya presiden punya hak untuk memilih siapapun yang dia mau. Makanya sebenarnya kalau kita bisa mendefinisikan sistemnya ini secara lebih clear dari awal, kerancuan berikutnya itu bisa kita hindari gitu. Makanya saya selalu sering mengatakan kan, dalam presidensialisme, presiden tidak boleh menimbang partai politik. Tetapi kesadaran itu juga harus kembali kepada partai politik. Partai politik tidak boleh menganggap pejabat yang terpilih sebagai tentakel-tentakelnya di dalam kekuasaan. Dia sudah diserahkan gitu loh. Dia nggak boleh kemudian menjadikan mereka-mereka itu sebagai perahan begitu, yang sering terjadi. Nah itu harus kita putus. Eksekutif di tingkat 2, bupati wali kota ketika dipilih ya dia adalah bupati wali kota. Partai politik bisa memboikot, dia tetap akan menjadi bupati wali kota, dia tidak bisa dijatuhkan. Gubernur begitu, presiden begitu. Nah ini yang waktu itu saya usahakan agar di partai politik begitu. Karena dalam kongresionalisme tidak ada kontrol terhadap anggota DPR. Tetapi sayangnya dalam sistem politik kita, anggota DPR dianggap wakil partai, bukan wakil rakyat. Padahal partai politik hanya mengusulkan, rakyat boleh pilih, boleh tidak. Buktinya ada yang dipilih, ada yang tidak. Yang sudah dipilih oleh rakyat mendapatkan jatah suara rakyat yang suci itu, maka kuatlah dia karena daulatnya kepada daulat rakyat, bukan daulat partai politik. Intinya kita harus tahu lubang kita di mana. Ibarat sebuah ember bocor gitu kan. Sistem bernegara juga demikian. Kita harus dengan hati ikhlas melihat ada bocor di sini. Dan kita harus sadar kebocoran ini harus ditutup. Nggak boleh kita mengatakan, ini kebocoran ini menguntungkan saya, ngapain ditutup. Nggak boleh begitu, karena kita harus melihat kepentingan yang besar. Partai politik itu diantaranya karena tidak ada pemikiran tentang misalnya bagaimana membiayai partai politik. Ini kan nggak pernah tuntas dan nggak pernah berani diomongkan. Akhirnya partai politik menganggap bahwa cara saya cari uang adalah saya menternak pada kandidat ini. Saya bahkan dari awal saya memeras pada kandidat ini, dan setelah terpilih nanti saya beternak dia gitu loh. Saya pakai kekuasaan dia untuk mengumpulkan kekayaan partai politik. Nah ini yang menurut saya lubang yang harus kita tutup dan harus sadar bahwa ini memang harus kita selesaikan. Ya kalau bicara political financing sebenarnya teorinya kan sudah ada dan itu sudah lama juga. Jadi kalau kita melihat itu paling tidak ada 3 metode pembiayaan kan. 1, dibiayai oleh negara 100%. Kedua, dibiayai oleh rakyat 100% seperti di Amerika Serikat, ya kan. Yang ketiga itu sistem hibrid, kombinasi gitu. Pada ketiga-tiganya itu yang penting adalah adanya audit gitu.
Nah, saya lebih cenderung kalau untuk di Indonesia, Hybrid dong. kalau nggak hybrid, saya memakai negara. Gitu. Tapi selama ini orang selalu mencela, dan diantara misleading dari banyak kaum intelektual di sini adalah menganggap bahwa negara membiayai partai politik itu sebuah dosa gitu. Biarin, ngapain mereka, nanti mereka korupsi juga. Nggak gitu cara berpikirnya. Ini antara telur dan ayam juga begitu. Karena pada dasarnya begitu seorang pejabat publik, pada dirinya masuk sumber pembiayaan yang tidak jelas, maka pasti nanti di ujungnya tidak jelas. Jadi kita harus membersihkan sumber pembiayaan politik dari awal, barulah kita bisa mengontrol perilaku politik di ujung. Relatif kita bisa kontrol, karena clear di sini begitu. Seorang anggota Kongres di Amerika Serikat dibiayai oleh pembiayaan lobby-lobby oleh rakyat. Tapi karena ada undang-undang lain yang mengaturnya lebih ketat, misalnya itu hanya boleh dipakai untuk kampanye, nggak boleh untuk kepentingan pribadi lainnya. Itu dikontrol auditnya. Dan kalau tiba-tiba dia ada pakai untuk kepentingan pribadi, berbahaya sekali. Dia bisa kena tuntutan etik di Kongres misalnya kayak begitu. Dia bisa dipecat gara-gara itu. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya is about system. Problem kita ini, bangsa kita ini kan punya masalah dalam melihat gambar besar. Saya sering mengatakan bahwa kita itu punya masalah, ada 3 masalah pokok, ada 3 masalah teknis. Ya. Di masalah pokok itu kita itu problem pertama adalah susah melihat gambar besar dari persoalan, sehingga suka muter-muter di situ-situ aja. Yang kedua itu kurang dalam gitu, sehingga kalau berpikir itu tidak tuntas, tidak radikal begitu. Dan yang ketiga ini yang berat, ini feodalisme di kita itu agak meracuni gitu. Saya tertarik sebenarnya Bung Fadli mengomentari konferensi pers pejabat kepolisian yang mengatakan presiden tidak berkenan kita mengejar-ngejar orang yang menghina dia itu loh. Yang soal mural. Ya, soal mural dan mungkin dan lain-lain begitu. Iya. Saya tuh bingung ya. Kan kalau presidennya bilang begitu, itu berarti ada proposal dari penegak hukum untuk melakukan pengejaran terhadap kritikus presiden, dan itu tidak bersumber dari hukum. Iya. Tapi bersumber dari cita rasa. Iya, dan menurut saya cita rasa ini yang saya sebut sebagai feodalisme gitu. Cara kita melayani kekuasaan dalam negara kita itu namanya feodalisme. Asal bapak senang, ya kan? Menjilat ke atas, menginjak di bawah, ini semua kultur kita ini gitu. Yang jelek ini yang utama tadi. Yang teknis itu begini. Kita itu punya masalah dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, dan dalam mengukur kinerja. Iya. Kalau berencana itu kita kurang mengerti perencanaan, kita tiba masa tiba akal. Yang kedua saya sering katakan pelaksanaan itu kita tidak bisa membedakan antara sibuk dan sukses. Dan yang ketiga adalah kinerja itu citra kita sering anggap sebagai kinerja. Ini rangkuman saya ya tentang keadaan bangsa kita. Semua lubang ini harus ditutup, harus dicari jalan keluarnya. Karena itu diantara yang harusnya kita lakukan itu adalah desain sistem. Ini yang nggak tuntas. Sebelum yang 3 itu, Bung Fahri, saya kira dari penguasa sendiri, itu kan seharusnya ketika kita memilih itu, harus ada dong. Apa dia punya pemikiran, vision, dan sebagainya. Karena itulah yang melahirkan perencanaan, pelaksanaan, dan juga performance, mengukur performance atau evaluasi terhadap pelaksanaan. Dia punya pemikiran apa, punya mazhab apa, punya dalam membangun masyarakat ini gitu. Dan itu menurut saya yang mungkin juga kurang dari mulai pemikirannya. Dalam demokrasi kita nggak bisa nuntut yang begitu, sebab itu adalah kompensasi gitu. Kadang-kadang yang naik ini adalah tim. George Bush memimpin Amerika yang junior ya, memimpin Amerika 2 periode. Setelah dikorek-korek sebenarnya kawan tuh nggak ada pikirannya gitu. Tapi dia punya strategic thinker dan juga operator yang kuat. Sehingga dia bisa berkuasa 2 periode dan efektif. Iya. Tidak ada masalah, misalnya. Ya. Masalahnya kan di kita ini, kita nggak tahu ini ya ini kan suka seperti terjadi
Banyak hal yang tidak nyambung begitu. Rencana yang tidak dieksekusi, ya kan? Pikiran yang tidak dilaksanakan. Keinginan ideal misalnya, presiden ingin jangan dong digituin oposisi. Anda ingat kan kita berdua waktu di istana dianugerahkan ya, oleh kepala negara setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu Bintang Mahaputra. Bintang Mahaputra. Terus presiden nyetop kan melalui protokol istana bahwa presiden pengen ngobrol. Dan setelah itu pengen konferensi pers. Yang lain disuruh pulang semua tuh. Ya, betul, kita cuma berdua, ada Pak Ma'ruf, kita berdua. Dan yang menarik itu kan karena presiden membuat statement yang menurut saya tadinya berpikir, ya makanya kan salah satu hiburan karena kita juga dikritik gara-gara mau menerima Bintang Mahaputra itu, malam itu, hari itu salah satu hiburan buat saya adalah karena presiden membuat statement. Kawan ini adalah kawan saya, ya kami berbeda pendapat, itu biasa berbeda. Saya membayangkan itu akan menjadi iklim dalam negara. Ternyata tidak gitu loh. Nah, itu yang agak aneh kalau kita membaca ini. Saya tuh itu yang saya sayangkan gitu. Pak Jokowi ini kan sebenarnya kalau dilihatkan sebenarnya ingin dibela sebagai orang yang memang merepresentasikan sesuatu yang dalam tanda petik ideal bagi demokrasi. Cuman membela sesuatu yang ideal bagi demokrasi itu memang memerlukan kecanggihan. Dan itu yang saya tidak melihat ada yang canggih dalam membuat pembelaan itu. Karena membela seorang pemimpin dalam demokrasi itu pakai pikiran. Iya. Tapi akhirnya kan dibela pakai kekuasaan. Ini yang sangat disayangkan. Jadi misalnya saya sering ya, kalau kita mengeksplor kemauan Pak Jokowi, mungkin kemauan itu spontan. Ya seperti yang tadi saya ungkap waktu dia pidato, waktu dia konferensi pers pada hari Bintang Mahaputra itu. Kan itu harusnya dieksplor bahwa ini maunya presiden loh. Kita maunya demokrasi. Nggak boleh ada penggunaan pasal-pasal yang tidak-tidak. Bahkan saya tuh pernah ada waktu gitu ketemu presiden memberikan masukan tentang ITE kan. Iya. Karena saya bilang, Pak, Bapak tahu nggak ITE ini Pak? Saya bilang, ITE ini membuat Bapak menjadi para pihak dalam pertengkaran rutin rakyat, saya bilang gitu. Dan korbannya udah berapa banyak? Dan saya bilang, apa wajar Pak ya kalau ada orang di dunia maya sana yang 24 jam itu tidak tidur, ada orang bertengkar, tapi itu selalu Bapak ada dalamnya, para pihak. Kalau orang itu nanti tidak diproses, maka di sana akan mengatakan itu kan karena orangnya presiden. Kalau ada orang diproses itu kan karena musuhnya presiden. Urusannya apa Pak? Kenapa Bapak harus terlibat? Itu gara-gara ITE. Setelah itu ada beberapa minggu begitu, lalu presiden membuat statement yang keras sekali. Kalau undang-undang ITE ini sudah merugikan, saya minta ini dihentikan. Saya bayangkan ini udah dia tangkap ini. Dan saya membayangkan ini aparat akan bekerja kan. Udahlah kita tinggalkan ini ITE ini. Ya kan mengorban. Ternyata enggak, didramatisir bahwa ITE ini penyelamat republik. Dan penyelamat kepemimpinan gitu. Oleh para buzzer. Oleh para macam-macam lah. Ya termasuk juga para istilahnya para politisi yang harusnya punya kewenangan. Bayangan saya waktu itu kan mengusulkan perpu aja kepada presiden. Karena begitu pasal tentang adu mengadu selesai, tenang republik. Ada yang lain-lain gitu ya. Pak Jokowi itu kan merampas semua simbol-simbol kekuasaan lama dari dirinya. Dia nggak pakai bintang, ya kan? Pakai baju putih, pakai sepatu cat, ya kan? Sesuatu yang sebetulnya yang awal sebelumnya kita nggak pernah lihat tuh, kayak begitu. Dan balihonya di mana-mana waktu itu. Ini soal baliho nggak maksudnya ada harganya. Ya itu maksud saya awalnya, sampai hari ini Pak Jokowi itu kan melucuti itu gitu. Kalau saya akan menuturkan kepada birokrasi bahwa kekuasaan itu tidak kekuasaan itu tidak boleh angkuh. Kekuasaan itu tidak boleh dibikin seram-seram. Jangan kalian taruh instrumen-instrumen untuk menakutkan, sebab presiden kalian sendiri melucuti instrumen itu supaya kita menjadi biasa dalam demokrasi bahwa seorang presiden adalah pelayan. Kan interpretasi itu yang harus dibuat, tapi orang tidak.
tetap dengan gayanya itu, pengen membuat presiden angker dengan banyak menangkap orang, dengan nakut-nakutin orang. Udah gitu orang ditangkap cuman diajak nego. Nah ini ada kekeliruan begitu loh. Nah ini yang saya bilang, demokrasi memerlukan pikiran yang besar, pikiran yang kuat. Dan rasanya ada absen pikiran, terutama dari para penterjemah presiden sekarang ini. Sehingga presiden kasihan tuh. Jadi yang salah presidennya atau penerjemahnya? Nah, ini misalnya satu contoh. Ini yang lain lagi. Untuk mengetahui betapa peliknya persoalan ini. Ada orang membela presiden dengan cara menangisi bahwa presiden itu kurus ya. Padahal dari dulu udah kurus. Dan lain-lain lah ya. Kita mau kurus nggak bisa-bisa. Gak, maksud saya, cara kita membela presiden dalam demokrasi itu memang harus dengan ide. Tidak bisa kita membela presiden dalam demokrasi itu dengan keibaan, karena itu nggak boleh. Seorang presiden dalam tradisi demokrasi itu, ya bahkan juga presiden secara umum, orang tuh nggak boleh nampak lemah. Orang tuh harus nampak kuat, karena dia harus menjadi harapan bagi banyak orang. Tapi pada saat yang sama, dia juga nggak boleh menggunakan kekuasaan. Apalagi kekuasaan untuk menindas rakyat gitu loh. Dia justru harus menggunakan kekuasaan itu untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada bangsanya, kepada rakyatnya. Nah jadi misleading ini menurut saya, something wrong with the system. Jadi ada imbalance di dalam sistem, dan menurut saya itu adalah PR dari generasi yang akan datang, yang akan memimpin, yang harus memfixkan ini dalam 3 level yang saya katakan. Ada problem naratif, ini ada kegalauan kolektif para elit, ada kapasitas negara yang melemah gitu ya secara umum, dan ada leadership yang kurang memahami alam pikiran dari demokrasi kita, sehingga itu bisa mengancam tradisi demokrasi di masa yang akan datang.